Sekarang kita akan bahas sudut. Oke, sekarang kita bahas dulu pengertian sudut. Apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut itu adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Atau kalau kita lihat sebenarnya sudut itu dibentuk oleh, nah, sini ada garis ya, dua garis yang saling berpotongan. Nah ini ada sudut daerah, dua sudut. Oke, itu yang dimaksud dengan sudut. Nah sekarang perlu kalian perhatikan, di sini ada istilah kaki sudut. Ini ada istilah kaki sudut. Jadi garis ini kalau dipindahkan, dia akan seperti ini kurang lebih. Nah ini ada A, C, B. Nah di sini kita memperoleh sudut BAC. Nah, ini disebut kaki sudut yang ini ya. Ini kaki sudut, kaki sudut. Nah kaki sudut ini walaupun diperpanjang sepanjang apapun, ya, ini sudut ini walaupun diperpanjang sepanjang apapun, ya, tanpa terbatas, dia tidak akan mempengaruhi besar sudutnya. Nah, dalam besar sudutnya, sehingga besar sudut itu tidak dipengaruhi oleh panjangnya kaki sudut. Oke, nah sekarang ada beberapa dua istilah yang populer terkait sudut, yaitu sudut siku-siku dan sudut lurus. Nanti ya, ada sudut siku-siku, ini yang pertama, sudut siku-siku. Terus yang kedua itu adalah sudut lurus. Oke, sudut siku-siku, nah seperti ini nih, ini ada pintu ya. Ini untuk sudut siku-siku, ini untuk sudut siku-siku, gitu ya. Untuk sudut siku-siku, ini untuk sudut siku-siku. Nah, lambang sudut siku-siku itu menggunakannya seperti huruf L, ya, seperti huruf L. Nah, besar sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Ini besarnya 90 derajat, gitu. Nah, kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus itu seperti ini, garis A. Nah, lurus. Ini ada A, di sini ada titik D, di sini ada titik C. Nah, di sini ada garis, sebenarnya ada garis DC sama garis AD. Nah, garis AD dengan garis CD. Nah, di sini nanti dia akan bentuk sudut, ya, potongan. Nah, besar sudut ini adalah, kalau sudut lurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. 180 derajat. Nah, ini bisa kita buktikan. Dan ini kan 90 derajat, ya. Ini 90 derajat nih dari sini. Ini 90 derajat. Nah, kalau digabung dia akan jadi 180 derajat. Jadi sudut lurus itu besar adalah 180 derajat. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Dengan bentukan sebuah jarum jam, tentukan posisi jarum panjang dan jarum pendek yang untuk sudut siku-siku. Ayo, jam berapa? Ya, benar. Ketika jam 9.00 atau jam 3.00, ya. Ini dia bentuk sudut siku-siku. Atau jam 21 dan jam 15 ya, sama aja. Nah, kalau sudut lurus itu ketika jam berapa? Sudut lurus ya, ketika jam 6 tepat, ya, jam 6.00 atau jam 18. Ini dia membentuk sudut lurus. Gitu. Oke, itu terkait sudut siku-siku dan sudut lurus. Nah, sekarang kita akan mempelajari satuan sudut. Nah, satuan sudut. Nah, satuan sudut nanti itu adalah menggunakan istilah derajat. Ya, istilah derajat. Nah, satu putaran penuh, jadi satu putaran penuh itu 360 derajat. Misalkan kalian berlari, ya, ini titik awalnya, terus kembali lagi membentuk lingkaran, nah berarti kalian sampai sini itu sudah berputar sejauh 360 derajat. Oke, 360 derajat. Oke, sehingga kalau satu putaran penuh itu 360 derajat, berarti setengah putaran penuh adalah 180 derajat. Dari mana? Dari setengah dikali 360 derajat. 360 dikali setengah atau 360 dibagi 2 itu adalah 180 derajat.
Dan seperempat putaran penuh itu berarti 90 derajat. Ya, karena satu putaran penuh itu 360 derajat, berarti seperempat adalah seperempat dikali 360 derajat. Ya, 360 bagi 4 itu 90. Berarti 90 derajat. Oke, sehingga di sini kita dapat kesimpulan bahwa satu putaran penuh itu 360 derajat, sudut lurus 180 derajat, dan sudut siku-siku adalah 90 derajat. Oke, sekarang kita coba ini nyatakan ukuran-ukuran sudut berikut dalam derajat. Oke, yang pertama, sepertiga putaran. 3 putaran itu berarti sepertiga dikali 360 derajat. Ya, berarti sama dengan, karena satu putaran itu 60 ya. Berarti ini 120 derajat. Seperlima putaran. Oke, seperlima putaran. Jadi tinggal kali 360, seperlima dikali 360 derajat. Oke, ini sama dengan berapa? Ya, bagi 5, 360 bagi 5, ya 72 derajat. Kalau 1/6 putaran, ini sama dengan 1/6 dikali 360 derajat. Ini sama dengan 60 derajat. Oke, gitu. Nah, sekarang kalau ini berapa putaran? Kalau 30 derajat. Oke, yang pertama 30 derajat berapa putaran ya? Oke. Nah, tadi kan satu putaran penuh itu 360 derajat. Berarti kalau 30 derajat itu tinggal 30 derajat dibagi 360 derajat. Ya. Atau lengkapnya sebenarnya nulisnya seperti ini. 30 derajat dikali 360 derajat putaran. Oke. Nah, ini biar singkat Bapak tulis segini aja ya. Ini putaran. Nah, ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 20, itu akan jadi 1/12 putaran. Oke, yang B 45 derajat ya, berarti tinggal berapa putaran dia? Jadi tinggal 45 derajat per 360 derajat putaran. Nah, dia kalau disederhanakan akan jadi 1/8 putaran. Ya, yang C 150 derajat dengan cara yang sama persis, tinggal dibagi dengan 360 ya. 60 derajat. Oke. Sama-sama dibagi berapa? Coba sama-sama dibagi 30 ya. Jadi 5/12 putaran. Oke, yang D sama ya 210 derajat. Ini sama dengan 210 dibagi 360 derajat. Oke, putaran. Nah, sama-sama dibagi 30, berarti 7/12 putaran. Ini dia. Ya. Ya, tadi kita sudah ada baru sudut siku-siku sama sudut apa tadi? Pelurus ya, sudut lurus. Sekarang ini lebih lengkap lagi. Lihat yang pertama itu adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat atau lebih kecil dari 90 derajat. Dan ada sudut siku-siku, tadi sudah kita pelajari, itu besarnya persis ya, tepat 90 derajat. Sudut tumpul itu besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Atau lebih besar dari 90 derajat, tapi lebih kecil dari 180 derajat. ST ini artinya sudut tumpul ya. Jadi terletak di antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan sudut lurus itu besarnya persis 180 derajat. Dan sudut refleks itu besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Dan yang terakhir itu adalah sudut penuh. Besarnya adalah 360 derajat. Baik, sekarang kita akan belajar sifat sudut yang terjadi apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Seperti ini ya, seperti ini. Tapi sebelum kita bahas ini, ya, kalian harus pahami ini dahulu. Oke, perhatikan. Sekarang Bapak punya ini dua
ada garis berpotongan di sini dan membentuk sudut siku-siku. Oke, untuk sudut siku-siku. Kemudian di sini ada garis lagi. Nah, kalau ini membentuk sudut 30 derajat, 30 derajat, ini 90 derajat ya, sebenarnya 90 derajat. Nah, berapa sudut di sebelahnya? Nah, yang hijau. Apa sudut di sebelahnya? Ya, benar. Adalah 60 derajat. Ya, di sana adalah 60 derajat. Tinggal 90 derajat dikurang 30 derajat. Seperti itu. Nah, ini ya, perhatikan ini disebut 30 derajat itu disebut penyiku ya, penyiku dari 60 derajat. Atau sebaliknya 60 derajat disebut ya penyiku ya dari 30 derajat gitu. Oke. Nah, selanjutnya adanya Bapak punya garis lagi. Ini. Oke, misalkan ini ada garis lagi. Ketikkan ada garis lagi. Nah, misalkan ini apa ya? Misalkan ini 3x, yang ini 6x. Nah, dari sini ke sini 6x, di sini ke sini adalah 3x, dan ini membentuk sudut siku-siku. Pertanyaannya adalah tentukan nilai x. Nah, tentukan nilai x. Gimana? Nah, perhatikan 6x tambah 3x ini kan kalau dijumlahkan, nah, karena di sini sudutnya 90 derajat, berarti 6x dan 3x jika dijumlahkan hasilnya adalah 90 derajat. Oke, berikan operasi aljabar, 6x ditambah 3x itu adalah 9x. Nah, dengan 90 derajat. Oke, berarti x adalah 90 derajat dibagi 9. Itu adalah sama dengan 10 derajat. Oke, itu nilai x-nya. Seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang selanjutnya coba kalau Bapak punya ini garis. Oke. Nah, kemudian misalkan ini ada garis lagi. Nah, misalkan di sini adalah 2x min 20 derajat ya. Kemudian di sini adalah berapa ya? Kan ini 8x. Nah, 8x derajat. 8x derajat. Dan ini membentuk sudut 90 derajat. Tentukan nilai x-nya. Nah, tentukan nilai x-nya. Gimana? Nah, dengan cara yang sama, bahwa sudut ini jika digabung, ini sama ini, itu dia akan membentuk sudut 90 derajat. Berarti 8x ditambah 2x dikurang 20 itu sama dengan 90 derajat. Itu kan? Oke, 8x ditambah 2x itu adalah 10x. Ini pindah, ya, pindah. Jadi positif ya, pindah ruas derajat. Berarti 10x sama dengan 110 derajat. Jadi x sama dengan 110 derajat ya dibagi 10. Itu sama dengan 11 derajat. Gitu. Oke, ini untuk sudut siku-siku. Selanjutnya, gimana kalau sudut lurus? Nah, sudut lurus. Nah, misalnya punya sudut lurus. Nah, ini ya. Ini sudut lurus kan ya? Ini.
Nah, seandainya ini ada, kemudian ada garis, nah ini, oke, ada garis ini. Misalkan ini adalah 3x derajat, ini 6x derajat. Sebelum kesini coba yang mudah dulu. Misalkan dia punya garis, ya, ini ada garis. Nah, misalkan ini adalah 160 derajat nih, dari sini ke sini 160 derajat. Nah, berapa besar sudutnya ini? Nah, gitu kan, berapa nih? Ya, benar, adalah 20 derajat. Karena kan bentuk sudut lurus itu jumlahnya 180 derajat. Berarti tinggal 180 ya dikurang 160. Itu adalah 20 derajat. Itu cara ya. Nah, 160 derajat ini, ya, 160 derajat itu disebut pelurus, ya, pelurus dari 20 derajat. Atau sebaliknya, 20 derajat itu disebut, ya, pelurus dari 160 derajat. Gitu. Oke, anggap ini yang pertama, dan ini yang kedua. Nah, gimana untuk yang kedua? Untuk yang kedua, bahkan dia bentuk sudut lurus. Ya. Berarti ini kalau dijumlahkan, x derajat ditambah 3x derajat, itu berarti akan sama dengan 180 derajat. 6x derajat tambah 3x derajat itu adalah 9x derajat, sama dengan 180 derajat. Berarti x-nya adalah 180 dibagi 9, sama dengan 20 derajat. Itu ya, ada ya. Oke, selanjutnya gimana kalau begini? Bapak punya sudut lurus lagi, ya. Kemudian ada garis di sini, ya. Misalkan di sini adalah 6x, ya misalkan ini ya 7x lah. Sini 7x derajat. Nah, di sini adalah 3x derajat min 20. Nah, tentukan nilai x-nya. Tentukan nilai x-nya. Gimana caranya? Oke, ini kan karena dia membentuk sudut lurus, berarti 7x ditambah 3x min 20 itu akan sama dengan 180 derajat. Iya, 80 derajat. Nah, 7x tambah 3x itu adalah 10x. Ini pindah jadi 180 ditambah 20. Jadi 10x sama dengan 200. Berarti x-nya sini aja ya. X-nya berarti 200 dibagi 10. Sama dengan 20 derajat. Oke, Bapak harap ini kalian bisa memahami ini dengan baik sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Dan bahas tentang sifat sudut yang terjadi apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Ya, perhatikan. Jadi bisa kita gambarkan sebagai berikut maksud dari kalimat ini. Ini ada garis, udah ada dua garis, ada garis yang kedua. Nah, dua garis ini sejajar ya. Dua garis ini sejajar. Nah, kemudian dia akan dipotong oleh sebuah garis lain. Nah, di sini dia akan membentuk sudut-sudut nih. Ini ada sudut, ya kan? Ya enggak? Nah, kemudian di sini ada sudut lagi, ya. Ini ada sudut lagi, ya. Kemudian ini ada sudut juga. Nah, ya. Ini juga ada sudut lagi, oke. Kemudian ini ada sudut, ya. Ada sudut, oke. Nah, ini ada sudut juga di sini. Ya, ada 8 sudut ya. 8 sudut. Dia akan membentuk sudut seperti itu.
Nah, di antara sudut-sudut ini nanti akan memiliki sifat atau hubungan, ya, atau hubungan. Nah, apa saja? Nah, yang pertama itu adalah nanti yang pertama itu adalah disebut sudut sehadap. Sudut sehadap. Nah, apa yang dimaksud dengan sudut sehadap? Apa contohnya seperti apa? Kita lihat, perhatikan di sini. Nah, misalkan di sini nih, sudut A1 dengan B1. Ini sehadap nih. A1 dengan B1. Ya, sehadap. Sudut A1 dan sudut B1. Sama dengan istilah kita sehadap itu berarti apa? Menghadapnya sama. Ya, dan menghadapnya serong ke kiri ya, sudut A1. Sudut B1 juga sama serong ke kiri. Gitu. Nah, kemudian sudut apa? Nah, ini. Sudut A2 dan B2. Itu sudut sehadap. A2 dan B2 ya. Kalau kita gambarkan, nah A2 B2 kan begini kan. Nah, gini. Nah, dia sama ya. Menghadap apa nih? Nyerong ke kanan ya. Nah, ini dikatakan sudut sehadap. Oke. Kemudian ayo, ada yang tahu apa lagi? Ya, sudut A3 dan B3 ya. A3 dan sudut B3. Kemudian apa lagi? Ya, sudut A4 dan B4. A4 dan sudut B4. Gitu. Nah, sifat dari sudut sehadap, ya, sudut sehadap itu adalah kedua sudut yang sehadap, sifatnya ya, sehadap itu besarnya sama. Besarnya sama. Nah, maksudnya apa? Nah, misalkan Bapak punya sudut ini besarnya adalah misalkan 78 derajat sudut B4. Nah, maka sudut A4 yang sehadap sama B4 itu adalah 78 derajat juga. Ya, pasti dia 78 derajat juga. Itu yang dimaksud dengan sudut sehadap. Oke. Nah, selanjutnya yang kita tadi itu adalah sudut berseberangan. Ya, sudut berseberangan. Ini ada dua nih. Ada sudut dalam berseberangan. Oke, berseberangan. Dan ada sudut, kalau ada dalam berarti ada luar. Ya, luar berseberangan. Nah, contohnya apa? Nah, kita lihat di sini. Contohnya, nah ini. Sudut B1 dengan B3. Ya, sudut B1 dengan B3. A3 dengan B1, maaf. Sudut A3 dengan B1. Itu sudut dalam berseberangan. Oke, berarti di sini dalam berseberangannya, ya, dalam berseberangannya itu adalah sudut B1 dan sudut A3. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian adalah sudut A4 atau B2 boleh juga, sudut A4 dan sudut B2. Ini sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan. Kalau kita perhatikan sudut dalam berseberangan itu seperti apa ya? Seperti huruf Z ya misalnya. Ini ada. Nah, ini huruf Z kan? Huruf Z. Nah, ini pasti dalam berseberangan nih. Ya, atau yang ini nih. Cuma Z-nya itu seperti ini. Z terbalik. Nah, ini dengan ini nih. Ini dalam berseberangan. Ya, sudut dalam berseberangan. Oke. Gampangnya kalau sudut dalam berseberangan, dia berada dalam batas ini. Di antara dua garis yang sejajar. Dua garis yang sejajar. Oke.
Nah, sifat dari sudut berseberangan sama dengan sehadap, ya, dengan sehadap. Jadi kedua sudut yang berseberangan, baik dah ya, kedua sudut yang berseberangan itu adalah besarnya sama. Maksudnya apa? Nah, misalkan di sini sudut B1 adalah misalkan 120 derajat. Maka sudut A3 itu pasti juga 120 derajat juga. Gitu. Oke, ini adalah sudut dalam berseberangan. Terus kalau sudut luar berseberangan yang mana? Nah, contoh sudut luar berseberangan, kita sudut luar ya, luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan. Nah, contohnya itu adalah, nah, kita lihat, nah ini, ya sekarang sudut luar berseberangan ya, sudut luar berseberangan, seberangan. Oke, ini contohnya adalah sudut A2 dan sudut B4, luar berseberangan. Ini dengan ini. Nah, kemudian sudut A1 dan sudut B3 itu luar berseberangan. Nah, sama sifatnya. Jadi kedua sudut berseberangan itu adalah baik dalam maupun luar itu besar sudutnya sama. Maksudnya apa? Jadi misalkan ini diketahui besarnya adalah misalkan adalah 72 derajat ya. Maka sudut B4 karena dia luar berseberangan ya berarti dia sama. Ini adalah 72 derajat juga. Seperti itu. Ini maksud dengan sudut luar berseberangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk itu adalah sudut sepihak. Ya. Sudut sepihak. Tuh, apa nih? Oke. Nah, kita masuk sudut sepihak sekarang. Nah, sudut sepihak, ini contoh ini. Oh ya, nanti sudut sepihak itu ada dalam sepihak, sama seperti berseberangan, ada luar sepihak. Luar sepihak. Nah, contoh dalam sepihak. Dalam sepihak. Nah, ini contohnya ya, sudut A3 dan sudut B2 ya, sepihak. Nih. Ya, sama dengan istilah kita tadi sepihak berarti berada di pihak yang sama nih, sama-sama ada di kanan ya, pihak yang sama, tapi di bagian dalam ya, di bagian dalam dan sepihak. Kemudian ini sudut A4 ya, sudut A4 dan sudut B1 itu dalam sepihak. Ya, dalam itu dia ada di sini ya, ada di dalam dua garis yang sejajar. Oke, dalam sepihak. Nah, kemudian kalau luar sepihak, nah kita lihat sekarang luar sepihak. Ya. Nah, luar sepihak contohnya, nah, luar sepihak contohnya adalah, nah ini sudut A2, nah, sudut A2 dan sudut B3. Nah, ini pihak. Kemudian sudut apa? A1 dengan apa? Ya, kalau A1. Ya, dengan B4 ya. Sudut A1 dan sudut B4 itu luar sepihak. Nah, sifat sepihak gimana ya? Tadi kan kalau sehadap dan berseberangan, kedua sudut yang sehadap itu pasti sama besar. Kedua sudut yang berseberangan pasti sama besar. Nah, kalau sepihak gimana? Kedua sudut yang sepihak nah dia beda. Lihat dari gambar aja udah kelihatan. Lihat ini membentuk sudut lancip, ya kan? Lihat nih A2 dengan B3, A2-nya bentuk sudut lancip.
Sedangkan B3-nya bentuk sudut tumpul, pasti beda dia. Sama. Pasti nggak sama. Nah, tapi sifatnya kedua sudut yang sepihak itu adalah jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Maksudnya apa? Nah, misalkan ini adalah besarnya 120 derajat nih, sudut B3. Nah, berarti sudut A2 besarnya itu adalah 60 derajat. Karena apa? Karena ini jumlah sudutnya sepihak, nah, itu adalah 180 derajat. Berarti kalau 120 derajat, ini 60 derajat. Beda ya, kalau sepihak ya, dia nggak sama besar, tetapi jumlah sudutnya 180 derajat. Oke.